Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kami yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 subtema 3 di tema 6 untuk kelas 6 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Ini yang materi yang pertama yang akan kita bahas. Kemudian dilanjut dengan materi kedua adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua materi ini akan kita bahas secara tuntas. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama adalah membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Materi ini bersumberkan pada muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.1 dan 4.1. Setiap teks, setiap bacaan, apapun bacaannya itu, memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah kita membaca keseluruhan. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi kalau kita mau mencari informasi penting, maka kita harus membaca keseluruhan teks dengan seksama. Itu langkah yang wajib kita harus lakukan ketika kita mau mencari informasi penting yang ada di dalamnya, atau ide pokok, atau kalimat utama. Ini hal yang harus kita lakukan. Jadi, siapapun kamu kalau mau mencari informasi penting, mencari ide pokok, mencari kalimat utama, maka harus dilakukan adalah membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Kemudian setelah kita melakukan hal tersebut, kita dapat membuat kesimpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Jadi kalau kita sudah melakukan membaca secara keseluruhan dengan sesama, kita dapat menemukan yang namanya ide pokoknya apa. Nah, ide pokoknya ini kita tulis, kita buat kesimpulannya secara rapi ya. Nah, catatlah informasi dan ide pokok terkait dengan isi teksnya. Jadi, apapun yang kita ambil permasalahan yang ada di dalamnya, ide pokok yang di dalamnya kita ambil, kita kembangkan dengan ide kita sendiri. Karena ini terkait masalah poin yang keempat ya. Setelah kita mendapatkan ide pokok, kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf. Jadi kalau paragrafnya ada 4, maka kita mendapatkan 4 kalimat. Minimal 4 kalimat karena satu kalimat satu paragraf. Nah, kita kembangkan menjadi catatan yang sesuai dengan ide kita sendiri sehingga menjadi paragraf yang utuh dengan bahasa yang baik, menggunakan kosakata yang baku. Ini langkah-langkah dalam membuat simpulan berdasarkan informasi penting yang ada pada suatu teks. Lakukanlah langkah-langkah ini dengan tepat dari awal hingga akhir sehingga kamu dapat menemukan, dapat menyelesaikan ya ketika kamu diperintahkan oleh Pak Guru dan Ibu Guru kamu membuat kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini adalah materi yang kedua pada video pembelajaran kita. Dan materi ini merupakan materi yang bermuatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup. Misalnya adalah hewan dan tumbuhan. Nah, sebenarnya di video pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah diajarkan ya, kita sudah bahas terkait masalah penerapan nilai-nilai Pancasila kepada hewan dan tumbuhan, pada makhluk-makhluk selain manusia. Karena biasanya yang namanya menerapkan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu hanya sesama manusia saja atau antar sesama manusia. Di sini dicontohkan di dalam sebuah gambar ya. Ketika kita mau menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila,
itu setidaknya bukan hanya manusia, melainkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Di sini contohnya adalah memelihara tumbuhan, ya, dengan cara memberikan siram atau menyiram tumbuhan yang teratur pagi dan sore. Dan ini adalah bagian dari pengamalan sila-sila yang ada dari Pancasila yang kita jadikan sebagai pedoman negara kita. Berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan sebagai tumbuhan. Nah, ini ya. Yang pertama, ini bagian yang pertama, bersyukur berarti pengamalan dari penerapan sila-sila Pancasila, sila pertama. Nah, kalau kita ingat ya, di pembelajaran 4 pada subtema 3. Nah, bersyukur adalah contoh dari pengamalan penerapan nilai-nilai sila Pancasila, sila pertama. Kemudian, yang kedua adalah merawat tumbuhan dengan baik. Nah, merawat ini bagian dari pengamalan sila kedua dari sila Pancasila. Jadi merawat tumbuhan dengan baik sama halnya dengan kita mengamalkannya. Lalu yang ketiga adalah bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Nah, kalau bangga terhadap tumbuhan yang langka berarti kan tumbuhannya beraneka ragam. Tumbuhannya bukan hanya satu saja. Karena berbagai tumbuhan langka ini bagian dari kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Kita bangga nih akan tumbuhan yang ada di Indonesia dengan berbagai jenisnya, banyak ya, bukan hanya satu, merupakan bagian dari mengamalkan nilai dari sila ketiga. Kemudian yang keempat adalah bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Nah, kalau bersama-sama berarti kita mengamalkan nilai dari sila ke-4 Pancasila yang kita amalkan. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, kalau kita perhatikan ya, dari penerapan sila-sila Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sendiri, keluarga, maupun orang lain. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, jawablah soal-soal latihan berikut. Terdiri dari 2 soal dengan jawaban yang benar dan tepat, dan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam jawab soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.